Sebabnya perempuan tuh sholat di rumah. Itu dulu. Satu, ada gangguan, ndak nyaman, ndak aman pai ke rumah saji do. Dulu, di zaman dulu, dari rumah saji ke rumah tuh jauh, berjarak. Orang Yahudi, orang-orang tuh suka mengganggu, menggadu, nyombe-ambe nomor dusi itu di rumah. Itu kata Rasul. Yang kedua, kalau ada suami awak sakit, ibu wajibnya di rumah sholat, tidak disurau dah. Wajib muaben suami, kecuali kalau suami itu meninggal. Yang ketiga, perempuan tu bila di rumah terlalu cantik, kalau datang ke rumah saji ke surau panjang sekali orang, oh ya nak sia kau tu, oh wah putar gue tu, tak kilih lo lih gue. Suami ke masjid dibolehkan, kemudian aman, tidak ada masalah, datang ke masjid. Apalagi kalau awak lah umur tu, umur lah 70 lah. Kalau lah 70 umur kan baca amin saya awak takui mencari awak seorang tu mah. Ini cahaya cubuan salah. Umur lah 80 lah, maka cowok tu kalau mau saya. Lihat gari-gari kau sedolah ya. Batu, laban tu tawang buabui saya. Lah karipui sedolah ya. Awak datang ke surau orang maling-alinga saya. Datang tu ibadah di surau. Kete umur pendek tetapi nilai kualitas ibadah tu panjang gadang. Contohnya salat berjamaah jo salat seorang bara kelipatannya bu 27. Sekali salat berjamaah salat maghrib di siko sama jo 27 kali di rumah. Dengar ya bu ya, bukan yang salah penafsiran kau. Kalau 27 kali sama jo 27 hari. Kalau 27 hari kan hampir sebulan lah tu. Sekali solat maghrib siko sebulan di rumah. Solat seorang. Maka solat tu jangan seorang-seorang jo. Jamaah. Karena gunanya musola kau bangun. Kalau ndak untuk Al-Quran. Aqimus shalah, perintah, fil amar. Wa atuz zakah, perintah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang bersama rukuk itu di mana? Masjid, musola, salat berjamaah. Ya, tidak perlu berdebat-debat lagi ya. Salat, makanya ada ulama menyatakan salat jamaah itu punya wajib. Berdasarkan Al-Quran itu. Yang kedua dalilnya salat jamaah itu. Ya Rasul, kata sahabat, ya saya tua, jadi buto, jadi tidak ada nak memimpian ke rumah saji itu. Coba para luju solat jamaah ke surau ke masjid. Ya Rasul, anta sami'atu nida, apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasul, iyo saya dengar ya Rasulullah. Pak ajibhu, datang orang gae buto, ndak ada yang kami mimpian ke rumah saji. Tadanga suara azan datang. Badan gadang, buto indak, gae indak lodo. Rumah dake musola, balanci-lancian je musola. Balanci-lancian tu bu. Azan tadanga, indak datang ke surau do. Alasan awak bisa dia kira. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan sebuah kasidah yang berjudul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, insyaallah zahir dan batin. Dan kita diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Karena tidak semua manusia yang bisa seperti ini. Umur panjang, badan sehat, waktu luang kadang tidak ada. Kadang lain waktu luang tapi tidak istiqomah. Ingin pergi ke surau tapi badan tidak sehat. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati bapak-bapak pengurus RW, bapak-bapak RT yang berada di lingkungan RW 13 ya Pak ya. Bapak Ibu tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, kaum ibu, bunda kandung, para pemuda, pemudi dan anak-anak kita, santri, TPQ, musholah rahmatan lil alamin, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pimpinan agama, pimpinan masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh yang hadir yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf karena memang agak serak sedikit. Awak duit kau tidak biasa mewah dong. Duit biasa standar saja. Kebetulan kemarin kita ada mengisi tabligh akbar peringatan Isra Maulid Nabi di Kabupaten Agam. Dan nginapnya tidaklah di rumah tuh, di hotel. Hotel kau pakai AC. Awak ndak pandai tahu AC dah. KO dua lah. Syukran katsira. Jazakallah khair. Iya Pak, ampun tak telok buat saya dong. Biar apa panih boh. Kenapa besok ke ladangnya ke sawah. Tapi mohon maaf Ibu, hilang. Jadi mulai dari kemarin, dek lah berjanji je guru ambo Pak Safnil sebelum ini, tu janji itu ditepati. Sakit ambo tiboyo tu mah. Kena janji itu hutang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepati janji. Itu wajib itu. Tapi kalau lah sakit emang tiba siko kalau tahu beliau tu, oh iya sakit biar Mas. Gitu. Maaf ya Pak Ibu ya. Itulah kondisinya. Karena memang di Kabupaten Agam kemarin memang full maghrib, subuh, kemudian kajian korpri, kemudian ke pondok pesantren sampai khatib Jumat Masjid Agung Nurul Falah. Setelah itu baru berangkat ke Padang. Jadi itulah. Tapi belum seberapa. Belum seberapa. Rasulullah jauh lebih dari itu. Awalnya sakit batuk-batuk biasa saja itu.
Lah Bu. Bu. Le do je lai. Lah babu ni piriang mah. Yo, ambo kalau itu tu tadi ngomong enggak anu Ustaz. Sahabat dari yang piriang ambo berhenti. Berarti kalau menyuruh makan tuh. Kan iya dah. Nah, jadi kalau kata Ruise dulu, tunggul. Kalau enggak tadi, enggak beko. Bu ya. Awak dong perjanjian dulu. Biasanya kalau ngaji siap maghrib, batinnya isya. Mau enggak mau berhenti, datang alarm isya, datang waktu isya kok berhenti itu. Kalau ikut kan siap isya kok. Woi. Kok subuh sampai mah? Talok Bu. Bu. Lai talok. Ibu lah ka kuih saya mengana. Because lah Bu ya. Kalau ibu membawa kuih, ibu tiamo kah? Beko boleh repek ke dah. Baik, kita tidak lama Bapak Ibu, sebentar saja. 4 saja. Kajian kita berlandaskan Al-Quran surah Muhammad, surah Al-Fat, surat yang ke-48 ayat 29. Ini saja yang kita uraikan. Kalau untuk jalehnya boleh saja ke Al-Quran. Tadi Pak Ustadz awak menyampaikan santri perhatian elok. Kalau enggak bingkisan bawa pulang beliau. Tapi kalau ingin siap-siap. Lah makan tua. Yang makan tua boleh keluar. Bayuduk. Beruduk masuk lagi. Ya, itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau diuraikan peristiwa kelahiran Rasul itu sangat luar biasa. Itu dalam syirah berjilid-jilid itu banyak. Tidak selesai waktu 45 menit 30 menit tidak selesai itu dong. Yang penting bagi kita nan paralu saja. Itu yang paralu dewa. Yang paralu dewa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita sebagai pengikut Nabi, umat Nabi, mengambil pelajaran, hikmah, mencontoh, mentauladani. Itu yang perlu. Tadi Pak RW lah panjang lebar beliau sampaikan, sampai dibawa selawatan, kan sangat luar biasa itu. Jadi Rasulullah itu ternyata adalah bukan sembarangan manusia. Memang manusia pilihan, termasuk dari nabi yang lain sekalipun. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi kalau bukan karena engkau ya Muhammad." Kan Bapak ya dah. Yang kedua, namaku kata Allah tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tu? Di mana Bu? Dalam syahadat. Jangan sampai dah tahu. Syahadat tu kan ada asyhadu alla ilaha itu kayak Allah tu. Wa asyhadu anna itu kan Nabi tu. Gitu caranya. Tidak sah sadar seseorang tu kalau hanya ke Allah saja. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebab penyebab segala-galanya. Makanya penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, karena kita tidak pernah ketemu, awak tidak basobok yo Nabi, tidak ikut hidup di zaman Nabi, tidak mencari Nabi berjuang. Seperti apa Rasulullah itu dalam kehidupan, kita tidak tahu. Awak tahu hanya dalam membaca, dalam sejarah, disampaikan oleh guru-guru awak. Tapi kita masih setia. Kalau memang mengaku awak sebagai umat Nabi, maka ikuti aturannya dalam Al-Quran surah Al-Fat itu. 1. Nih yang perlu. Yang pertama adalah asyidda 'alal kufar
Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang yang ikut bersama Rasul itu, pengikut Nabi itu, dia harus bersikap tegas, keras, punya prinsip terhadap kekufuran. Nah, itu yang beran. Bu, lihat doya lah bu. Lain. Nah, ibu aja mau panggil ke mah. Supaya piring tu tak maju dulu dah. Kalau maju, awas, bu berhenti. Ya, ndak mengancam tu deh bu. Ya. Itu sawanah tu mah. Lemang dah lemang. Lain dah. Masya Allah. Kalau di kampung bu mah lemang tadi. Petang. Hari Kamis. Soal yang sampai kamu foto saja, foto lemang. Lemang dah sampai dah. Pulang buya, kami mau lemang kawan. Kirim kemari, hanya kirim foto ya. Baik. Satu, punya prinsip tegas. Jadi kalau ada yang kufur, tidak cocok dengan Islam, jangan dipakai. Seluruhnya. Baik dalam pergaulan, akhlak, tata krama, sopan santun. Kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dipakai. Pakaian. Makanya hati-hati. Bapak-bapak yang punya istri dan istrinya perempuan, ada laki-laki ini ya kayak. Dulu hampir kejadian tuh. Salah satu kecamatan di Kota Padang, dia mau nikah. Pengantin perempuan dan laki-laki datang ke Tukua. Hanya telepon deh kawan. Pak Kua, cali elok ada rohe dulu. Lagi bersih tu. Hanya cari ada berkuah, lari saja leh. Kira laki-laki kedua. Hati-hati tu. Ada kejadian. Dan kemarin kita dapat kirimannya, dia sudah punya buku nikah laki-laki sama laki-laki di Indonesia. Karena gambar akta nikahnya tu gambar Garuda, Pak RW. Garuda tu Indonesia tu. Jadi itu namanya tuh kalau laki-laki sama laki-laki itu pedusi sama pedusi LPG apa namanya itu supaya tidak lalu LPG LPG itu gas loh, berang lo orang tukang gas loh. LGBT ya, hati-hati anak-anak awak perlu dikontrol. Ini harus punya prinsip awak tegas. Awak izin keluar sebentar. Baraja kelompok hari lah jam 7 malam. Tidak bisa. Sawantanya tidak bisa. Bisa. Beko di balian nama pangsit beko. Pailah saja kan. Oh, tu dah muah tu dah. Dia go pangsit sama kui saja. Ya, ibu-ibu ya, tidak boleh. Jadi kalau ada suami yang membiarkan istrinya berbuat dosa dengan membuka aurat keluar, itu salah itu. Itu namanya dayus, bukan yang pajak tu ya. Yang pajak tu apa tu? Awak dah itu dah. Awak di YouTube masalah gua. Mohon maaf Pak, ampun ibu ya Pak dah. Ya, dayus itu seorang laki-laki, seorang ayah membiarkan maksiat merajalela di rumah tangganya, baik anak gadisnya ataupun istrinya. Jadi kalau ada ibu-ibu istri awak yang membuka aurat keluar, tegur di ayah. Kalau ndak suami berdosa. Suami masuk neraka dulu. Baru membian bini. Hati-hati tu. Kalau seorang bini kalau berdua bertiga, tambah salah bini. Kan dah ada. Kan boleh bu. Boleh kami boleh nak. Masuk indah. Dah boleh dah bu. Baru. Oh gitu. Berang saya bu mah.
Ya, ambo setuju ibu sebenarnya doh. Ndak, mohon maaf Bapak. Kepada yang hobi dan suka atau yang berniat poligami, hati-hati. Ambo ndak ambil ibu deh ya. Kapan Rasulullah itu poligami? Nikah lagi setelah istri pertama wafat. Nah, kok bini mati bini awak dulu. Iko bini ada jo gadang bini. Dan seorang tu sudah habis do. Minta apa bini lah je lah. Gadang Sarawak namanya tu. Contoh. Mohon maaf, jangan tersinggung dah. Itu prinsip tu. Tegas. Jangan beko boleh poligami, boleh bini banyak. Janganlah. Seorang tu saya ban. Servis dan seorang tu selesai tu, aman tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi punya prinsip tegas. Baik terhadap anak dalam pendidikan. Tadi alhamdulillah di sini anak-anak awak banyak labiah saratui. Ya Pak Sabni Pak Kepala. Kan Masya Allah luar biasa tuh. Tadi Pak RW lah nyampaikan akan membangun itu tempat pendidikan. Bagus itu. Luar biasa. Siapa yang ikut membangun tempat pendidikan agama, tempat-tempat rumah ibadah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana nanti di surga untuknya. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa tuh. Apalagi ibu-ibu datang kamari kini kok, bapak-bapak datang kamari kini kok. Salangkah ibu bapak melangkah dari rumah, itu balasannya kullu hasanatin khutwah hasanah. Setahun pahala puasa sunnah dan setahun solat malam. Salangkah tu. Ibu lepas nak puasa sunnah setahun tak berhenti. Lepas nak bu? Alah lun. Alun dah. Sama pun lunyi dah. Nah, kalau ingin dapat pahala tu datang ke majlis ilmu. Nah, itulah kini gua buat kegiatan. Apalagi di bola adon menenteng lo tu onde-onde bakwan. Tu asaran dibungkui tu. Bungkuin sebut. Jadi siap makan siko kok bawa pulang. Gitu kan. Bagus itu. Luar biasa. Ibu-ibu tu memang seperti itu. Kalau nak dimakan masakan beliau, ibu hati. Tapi kalau habis, itu senang tu. Makanya kalau tak habis, kau bawa pulang. Aman tu bu. Kalau tak nak apa-apa, kau bawa ambo bawa pulang kau. Karena banyak kita anak-anak tapis kita kasih nantinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita buka rumah tapis di rumah. Makanya jadi punya prinsip. Kalau itu salah. Walau terhadap anak kandung seorang. Yang dibelahnya. Kalau memang itu tidak benar. Kadang-kadang kan dibelah lah bagi. Jadi kalau ada ayah memberangi anak, mama jangan mandukuangnya, jangan membela, biarin itu saja. Beko kau mengadu itu, awak kena berang tadi di papa, makonyo jangan diulang lagi. Jadi nyo ndak merasa dibela tu. Bahkan berang daya tadi, awak ndak solat tadi itu, makonyo solat. Gitu caranya. Sia yang lain solat tadi, bersama jamaah di musola, lain solat, angkat tangan 1, 2. Wah, masya Allah luar biasa. Takbir. Bagus itu. Supaya nak ngentuk ya. Jadi punya prinsip. Jadi harus punya prinsip bahwa yang salah itu adalah salah, walau terhadap siapapun saja. Ini tidak boleh dibela. Asyidda alal kufar. Yang kedua, kanak-kanak yo, kau tanya kau di panitia kau. Saja isi selama ustaz tu. Gitu. Yang kedua, ruhama ubainahum. Berkasih sayang sesama manusia. Berkasih sayang sesama manusia. Bu, boleh nampak, Bu? Tadi duduk ini tagak. Oh iya banyak kue mah. Dek tagak kau nampak sebelah. Taruh ibu, bungkui ibu, bungkui. Baik, jadi
Kalau kita punya kasih sayang terhadap sesama makhluk, sesama manusia, maka itu salah satu ciri pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ini komplek ini Bu. Enggak, perumahan. Enggak ya doh, rumah. Rumah ya, rumah dake-dake. Jarak-jarak sekilo. Enggak. Dake-dake rumah kan? Lihat ada tetangga kiri kanan Bu. Ah, kasih sayang awak. Menyapu tuh jangan kalaman kawan. Contoh. Iko kadang-kadang kan SMS lo bagai. Sanang mencari orang susah. Susah mencari orang sanang. Enggak boleh itu doh. Tapi bahwa itu nyaman. Tenang kita. Jadi punya kasih sayang. Kalau awak hidup bertetangga, bahkan Nabi semengecian jago tetangga awak tu. Biasanya ibu-ibu yang hobi masak, kalau masakannya itu wangi, tercium baunya ke tetangga, banyakan kuah agian ke tetangga tu. Kuah sedolah Oh ibu boleh, bagus kuah sebut. Ambo kan jujur. Kecik Nabi kan kuah. Tapi jalan mau dituan Allah. Salian daging agak sakit nek. Kalau awak membuat randang, membuat kalio, bagi saja. Kapan perlu adakan di sini? Antalun tidak tahu bodoh. Ambo nak bertanya tadi doh. Contoh kan ada kajian-kajian, ada wirid-wirid, kemudian bawa makanan kamari. Kalau ini Bu. Alhamdulillah. Berarti ya lah dulu ibu dari ambo semua. Itu dalam rangka apa tuh? Berbagi. Berbagi itu tak kurang awak Bu. Bertambah. Yazid ditambah di Allah. Makanya punya kasih sayang awak sesama. Tidak boleh kita itu saling membencihi, saling memusuhi dan segala macamnya. Apalagi kalau kita hidup bermasyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita ruhama ubainahum, berkasih sayang. Jangan berang-berang saya. Tidak nemu ada. Perlu kasih sayang kita. Kapan kita itu marah? Sebenarnya tidak marah, sudah tidak ghadab, tetapi adalah saling menasihati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Kadang-kadang caro emang seperti itu. Gitu. Memang gak kari-kar caro itu tujuannya baik itu. Baik, jadi yang pertama tadi adalah bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Yang kedua, berkasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, habis sampai kau lah, selesai oleh. Hari kalanya sebelum. Kan itu lah lewat lah tu. Target kamu tadi mulai ini ya. Iya Pak. Baik, yang ketiga yaitunya pengikut setia umat Nabi itu, kamu lihat mereka itu tarahum ruk'an sujada. Mereka itu harus rukuk dan sujud. Kau perlu Nabi Muhammad lai solat Bu? Lai. Kalau awak pengikut Nabi harus solat. Boleh tak doh? Awak pengikut Rasul, awak mengaku umat Nabi, tapi sembayang indah tu sama jo meminta sisiak kalimbe namanya tu. Di kampung ambo limbe tu nama sisiak tu. Siko bah. Oh sambo awak. Berarti limbe awak sama ya. Jadi perlu solat. Makanya sampai kanan awak ajaknya ke surau. Kemudian kau kerencak tu. Jadi kalau ada anak bagalui, ada anak ribui, jangan usianya dari surau. Nya ada tempat lain tu, ada anak maribui, bau usia. Oi, maribui sah, pulang. Antu pulangnya. Tekan cuinya tu mah, takuinya. Misal wirid panggil. Nana datanglah ke surau wirid remaja, hari lah jam 10 Ustaz lah tiba jam baraka wirid. Wah. Hanya tingkai saya jauh mati salah kami bau sia saja. Tak boleh ngusir anak ada.
Karena memang ada sampai ke telinga Pak. Ada anak ndak dibolehkan solat di masjid. Buat tampil solat seorang. Kok di trust ke, kok di AT ke, kok di ma ke. Jangan seperti itulah. Karena kita kan anggota dewan masjid, anggota DMI, makanya kita tahu. Jadi penting Bapak Ibu, kalau ada anak salah, jangan diusir, dinasehati. Jadi bu enggak pas, enggak ya. Mari buinyo nasihati. Tadi kan lah ya kecian. Jangan mari bui. Besok jangan ribui lah enggak? Besok jangan ribui lah enggak? Tadi lah ya kecian. Kau kemari bui pulanglah sini. Itu mausi itu. Enggak boleh. Ingat Bapak Ibu, kalau anak diusir dari masjid musola, ndak dibawa ke musolanya doh, ndak dibawa ke masjid doh. Ingat, siap-siap anak bapak ibu akan dibawa ke tempat narkoba. Kalau ndak dibawa ke rumah saji juga surau, siap-siap anak cucu bapak ibu akan dibawa ke tempat maksiat, ke tempat diskotik. Karena kita kan sebagai pembina BNN, makanya kita tahu banyak anak-anak yang broken itu, yang batato-tato banyak itu bagai. Itu di BNN Sumbar itu. Jadi penting selama anak-anak awak. Siapa yang sudah hafiz 3 juz? Belum ada. 2 juz? Belum ada. 1 juz? Belum ada. Setengah juz? Belum ada. Cik sore? Tidak mungkin tu doh. Banyak tu. Ada tu. Dia cuma malu aja. Jadi kan anak awak banyak. Dia punya kemampuan. Nyanyi itu tadi renca-renca tadi tu. Bagus tu. Tengok nanti di YouTube ya. Buka nanti Buya Herman Tanjuang Office. Jangan lupa like and share. Masuk iklan. Ia kon dakwah sia lai. Masuk orang lain saya. Ikon lain dah ada. Buka TikTok nanti. TikTok boleh? Boleh, Bu? Boleh enggak? Boleh. Saya punya TikTok. Buka awas sama Bu ya. Follow nanti ya, follow ya. Herman Tanjuang. Ada TikTok, ada snack video, ada Instagram, ada YouTube, ada kasodalah. Masuk. Jangan orang sana Messi. Kalau orang Messi nanti maksiat yang banyak. Masukan awak. Kok kegiatan merdeka kuah pos masukkan. Itu caranya. Jadi supaya ramai. Karena nanti itu akan menjadi amal jariah bagi awak. Insya Allah. Kan luar biasa tu. Jadi kalau pengikut Nabi harus ruku dan sujud. Bu, Nabi Muhammad menerima wahyu umur berapa? Wah, sampai puluh lah. Iya lah. Sampai puluh lah. Umur berapa? 40. Pintar anak-anak awak tu. Bagaimana kau umur 40 lah? Allah menganggap umur 40 tu manusia tu lah stabil, lah normal, lah waras. Kalau ada je umur 40 lebih hendak je sembahyang doh, ndak waras itu doh. Gilo tu mah. Betul itu. Angka 40 tu ndak main-main itu. Kalau sampai 40 umur, ajan solat tinggal leh. Mulai kalau dah pensiun, agak rajin datang ke surau. Kau dapat di surau salah. Pulang kau pergi makan salah. Baik itu. Ia memang seperti itu. Umur awak tu dihabiskan untuk ibadah. Jangan untuk menonton ke saya. Mata tu nanti akan dihisap. Telinga akan dihisap. Kan nyanyi ibu-ibu dulu. Mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Kan gitu kan? Di suatu masa anda akan di. Anak kini mah tentu dia tu. Ibu ajal lah tu. Ya, karena ada beki tu supaya tahu. Jadi seluruhnya akan dihisap. Tidak ada ceritanya. Itu tidak gratis itu. Allah akan minta nanti itu. Jilbab yang ibu pakai itu nanti akan dihisap itu. Ada makanan limo di rumah, pakai ke limonya.
Tapi jangan sekali pakai. Tenggel lah kawan kau. Ha, ibu tu lo kanai tu apa tu? Limonnya pakai makanah dah. Di mana ngaji ibu? Ke Batang, Wali Nabi sini. Sama siapa? Mentanjung, gilohnya tu mas. Dah subuh cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie. Ah, gitu cara sampai berkutu hari. Pakai. Kalau banyak lataan kamari tu. Kau nak ada makanan nampak tu. Banyak. Wah, pintar tu. Oh, dek, awak dia ramai mengkau dia pernah keluar. Harus tu. Itu caranya. Kalau ada makanan-makanan yang masih layak pakai, mungkin nak tak pakai dia awak dah badan awak seorangnya, baru-baru di rumah, bawa ke musola, dipakai di orang sujudnya, ibadahnya menjadi amal jariah bagi ibu. Bapak-bapak yang banyak sandalnya letak situ ah. Oh nyo bawa pulang di orang, ya biarlah. Kan biarlah nyo. Betul pak sandal di rumah tu doh. Itu caranya. Kita ada punya adik kita tu membuka toko sepatu pak. Toko sepatu tu, pasok dari Bandung tu. Itu kan banyak yang anu tu, yang ndak apa gitu kan. Ada yang nomornya beda macam. Apa karuang-karuang tu, bawa kemari. Untuk ada aslinya. Bawa kemari. Udah punya masjid, punya musola, punya anak yatim, punya anak ini di bagian sedonyo. Gitu caranya. Jadi inyo dapat pahala, awak pun menjalankan pahala orang loh. Orang tu ibadahnya pakai lo untuk solat, nyo pakai untuk sekolah dia anak Gitu caranya. Tidak usah banyak-banyak mana di rumah tu. Kan nanti itu semua akan dihisap. Akan dihisap semuanya. Jadi solat sangat penting sekali. Tolong anak-anak awak jangan sampai solat ditinggalkan. Jangan sampai tinggalkan. Jadi setiap solat kau dapat ramai. Solat berjamaah. Bu, bapak, ibu, terlepas dari perbedaan. Nyo kadang-kadang kawan kau ada je suku beda pendapat begitu. Bu, solat jamaah tu, padusi itu di rumah tu. Kau batang wirid pengambilan kayak gitu tu. Perempuan tu solat dalam kamar sebenarnya. Iya, Bu. Iya sebenarnya. Di mana ibu dapat hadis itu? Awak dapat cerita di ustaznya sebenarnya. Kalau tidak, kenapa ada hadis solat jamaah itu lebih utama dibanding dengan solat sendiri? Membaca hadis jangan sepotong-sepotong. Apalagi kalau sekali-sekali. Hadis itu ada rawi, ada matan, ada sanad, ada ilmu hadisnya. Sebabnya perempuan itu solat di rumah. Itu dulu. Satu, ada gangguan. Ndak nyaman, ndak aman pai ke rumah saji do. Dulu di zaman dulu dari rumah saji ke rumah tu jauh berjarak. Orang Yahudi, orang-orang tu suka mengganggu, menggadu, nyombe-ambe nampak dusi itu di rumah. Itu kata Rasul. Yang kedua, kalau ada suami awak sakit, ibu wajibnya di rumah. Solat tidak disurau dah. Wajib muabian suami. Kecuali kalau suami itu meninggal. Yang ketiga, perempuan tu bila di rumah terlalu cantik. Kalau datang ke rumah saji ke suruh panjang sekali orang. Oh yang nak siap kau suruh. Oh waputar gue tu. Tak kilih lo lih gue. Apalagi kalau ada laki-laki tu naik turun naik jakun-jakun. Oh tu dah aman tu dah. Di rumah salah. Ya tu masalah timbul. Ndak ibadah tu dah dosa sampai mah. Jadi kalau awak ndak, awak lah gaib. Suami ke masjid dibolehkan. Kemudian aman, ndak ada masalah. Datang ke masjid. Apalagi kalau awak lah umur tu. Umur lah 70 lah. Kalau lah 70 umur kan baca amin saya awak takui mencari awak seorang tu mah. Ini cahaya cubuan salah. Umur lah 80 lah. Maka cowok tu kalau mau saya. Lihat gari-gari kau sedolah ya. Batu. Laban tu tawang buah bui saya. Lah karipui sedolah ya.
Awak datang ke surau orang maling-alinga, datang tu ibadah di surau. Jadi rumah jo. Jadi makanya Bapak Ibu jangan terlalu banyak mana minta umur panjang dah. Kalau mai dulu umur panjang-panjang 1000 tahun solat seorang-seorang iyo. 950 tahun solat seorang-seorang iyo. Umat akhir zaman, umat Nabi rata-rata kan 63. Kalau ada lebih tu bonus. Bersyukur lah tu. Ada bonusnya. Berarti umur ketik, tetapi nilai pahala disiapkan Allah itu jauh lebih hebat. Bu, lihat aja lah bu. Pangan ibu lah panjang nampaknya tu mah. Aman tu bu, kue ibu tu diselamatkan kok. Ya. Nah, umur ketik, umur pendek, tetapi nilai kualitas ibadah tu panjang, gadang. Contohnya. Solat berjamaah jo solat seorang bara kelipatannya bu 27. Sekali solat berjamaah solat maghrib di siko sama jo 27 kali di rumah. Dengar ya bu ya. Betul yang salah penafsiran kok. Kalau 27 kali sama jo 27 hari. Kalau 27 hari kan hampir sebulan lah tu. Sekali solat maghrib siko sebulan di rumah solat seorang. Maka solat tu jangan seorang-seorang jo, jamaah. Karena gunanya musola kau bangun. Kalau ndak untuk jamaah. Saya lihat dalam Al-Quran, aqimus shalah perintah, fi'il amar, wa atuz zakah perintah, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang bersama rukuk itu di mana? Masjid, musola, salat berjamaah. Ya, tidak perlu berdebat-debat lagi ya. Salat, makanya ada ulama menyatakan salat jamaah itu punya wajib. Berdasarkan Al-Quran itu. Yang kedua dalilnya salat jamaah itu. Ya Rasul, kata sahabat, ya saya tua, jadi buto, jadi ndak ada nak kami mimpiang ke rumah masjid tu. Tu bah, para luju solat jamaah ke surau ke masjid ya Rasul. Anta sami'atu nida, apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasul. Iyo, saya dengar ya Rasulullah. Pak ajibhu, datang. Orang gae buto. Ndak ada yang kami mimpiang ke rumah saji. Tadangan suara azan datang. Badan gadang. Buto indak. Gae indak lodo. Rumah dake musola. Balanci-lancian je musola. Balanci-lancian tu bu. Azan tadangan. Indak datang ke surau do. Alasan awak besok di akhirat. Oh kayak gitu bu. Jo anak-anak jo keluarga sampai kayak gitu. Tadangan sorozan barangke. Asa di rumah awas. Kalau ada di rumah solatnya seorang ulang balik. Barangkali bu ya 27 kali itu loh. Soalnya kan salah doh. Masa salat maghrib 27 kalinya sedua. Tapi oi panik bu ya. Apa yang datang ke surau? Kalau dia awak semua gitu. Enggak ada mah tu saya. Masuk anak gue seperintah ayah cuma deh. Kebanyakan seperintah mama. Itu caranya. Ikutnya sanggah lo gua dia anak begitu. Ndak inyo ayah awak dah mah. Awak ayahnya. Itu caranya. Jadi didik. Bu, lai sayang jo anak bu. Lain dah. Ndak pada orang lain do. Lain pak. Woi betul berang mah. Pokal bu ya. Bisa ibu caleg tu mah. Saya caleg bu. Masya Allah. Semoga sukses. Ya, dunia akhirat. Tapi jujur, adil. Kalau tidak neraka. Jadi saja pemimpin yang zalim neraka. Ya. Jadi kalau sayang Joana, selama dunia akhirat. Selama dunia akhirat, pelihara dirimu. Kalau Allah awak solat ke surau, cari istri awak. Lai solat ke surau enggak? Kalau enggak bawa.
Kalau ndak sayang kayaknya itu doh. Itu hanya gombal saja itu. Ndak ada itu doh. Kasurau jangan ke rumah aja lah. Kasurau. Dah. Oh kan saki, kalau saki ndak ada. Saki aja lah. Tapi betul-betul saki ya. Oh. Ucapan itu doa itu. Jadi kalau ndak salamaian itu hanya sekedar ucapan saja. Bu, andaikan ditakdirkan Allah malang ndak dapat ditolak, mujua ndak dapat diraya, malang tibo dia awak tawakal rumah awak jam 3 malam. Apilah kadang anak ju cucu sedang lalu. Ba, di padia lalu nyoto di jagoan. Babu di jagoan. Kau dak namanya jago ba? Nyo panik main layang siang tadi. Diangke, kau nak nyobarian badannya. Pak talo dengke dah kemanga. Api lah kadang jo. Pedia salai. Ngaleh. Api lah kadang juga. Di jagoan, diangke, dielo, disiram, diangguian. Bahas supaya jago. Itu baru api dunia. Api akhirat biswa siana ke menolong. Nasib awak entah berantah. Salamaian dari kini. Jadi oleh sebab itu jangan sampai anak-anak awak harato awak tu menjadi penghalang awak. Kan itu Al-Quran Allah menyatakan itu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harato jo anak. Niang, bandak kasuruh niang, di anak ambo payah sedang lasak warna baru. Agak 20 tahun lagi. Niang bandak suruh di cucu ambo entahlah. Sudah itu sudah anak cucu, siap cucu alai. Cici, siap cici siap alai. Bilo ke kasurau. Cucu tu ndak tanggung jawab awak ado. Ayah jo mande ado. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Banyak anak-anak kini ko yang menjadian orang gaeknya menjadi pembantu di rumah tangganya seorang. Siko dado tu tempat lain. Dado siko dado ngaku. Orang gaek awak nak disuruh mengasuh anak awak. Badoso dua. Iyalah. Dulu awak juga lai di orang gaek awak. Kini anak awak lo lai. Bisa tentu cucu awak. Bila orang gaek awak ke surau. Ndak boleh. Tu anak durhaka tu. Lebih parah daripada maling kundang tu. Hati-hati. Saya ndak setuju itu. Awak kecean ke orang rumah. Awak wajib mengasuh anak. Kalau ada nenek juga kakek itu ingin bawa, beliau silakan. Tapi jangan beliau mengasuh. Ndak boleh. Berdosa awak. Tapi kalau beliau ingin membawa silakan. Kau ndak wantan ke situ. Itu caranya. Ke cucu beliau, anak-anak awaknya, cucu-cucu beliau. Kau mengawak. Awak menantu kau mari bedo awak. Kan sama jual abu tiko tunggu kau. Disok kampi dia mui tabang. Gitu. Kau nak nyisipan sedurang kau. Jadi penting bagi awak. Jadi selamanya anak-anak awak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak awak jangan sampai dia lalai lengah dengan ibadahnya. Dari kini. Itu dalam rangka kita mencontoh Rasul itu, ibadah Rasul. Karena ibadah Rasul itu sangat luar biasa. Pendidikan anak awak, anak kini kok banyak tantangannya bu, banyak. Apalagi kuah, non sabila tu. Yo itu, ndak pasap ni lah kuah. Non tegak wah. Oh itu bare itu. Coba anak-anak bapak yang punya handphone, angkat tangan. Yang di balian de mama wap, handphone seorang. 1, 2, 3, 4, 5. Dah usah malu, nak apa-apa. Punya sendiri ya? Ya, Masya Allah. Luar biasa. Beli enggak 10 lagi? Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati tu. Awak berenam di rumah bu. Kau 5 ya. Tambah cik. 6. Apa ciknya? Ciknya. Mulai dari yang ketik sampai kadang. Masuk Jawa. Masuk tugasnya dulu di zaman corona dulu. Zaman corona dulu ya. Masuk tugas. Telepon gurunya. Izin Ustaz, HP cie ganti-gantian mengirim deh.
Ya, itu nomor lalu. Belum saatnya. Kini baru kapan tanggo balian baru lah semester 2 di MAPK Padang Panjang. Inyo ka Mesir katanya. Baru deh dia. Oh enggak. Gitu caranya. Karena kebutuhan lagi. Mohon doanya Bapak Ibu. Karena doa Bapak Ibu itu diijabah oleh Allah. 3 anak saya alhamdulillah dapat beasiswa ketiganya. Hafiz Quran. 1 perempuan baru kelas 5 SD sekarang. Hati-hati itu. Selama yang dari gini. Lah mati awak besok, lah meninggal awak besok atas cara orang duit oleh. Pisau katu awak duit, bapak ibu akan dihisap. Anak awak tu jual saja dia gini pendidikan. Awak gitu. Sajak mulai 2007 balik, alhamdulillah TV ndak duit di rumah lah tu. Awalnya kabel antene kau dimakan di manci. Manangi, buya kabel antene makan manci. Kecewa, alhamdulillah. Ya besok deh. Antang ka bengke, ndak wajah puik begini dah. Alai do TV telah tak cik rumah, ndak do kabel dah. Mati begini. Batu ndak banyak pendidikan situ doh. Dari sana kita mulai membuka rumah tahfiz. Alhamdulillah, santri yang terdekat dari Papua belajar sana. Itu dah kek tu, Papua. Masih kau jauh kau. Penting, didik anak awak. Dari kini ada anak ampe seorang saja jadi hafiz Quran. Tidak usah banyak. Seorang saja jadi hafiz 30 juz. Dia nanti akan mengalungkan mahkota kepada kita di surganya Allah. Lai senang bu. Kalau lai usahawan bu. Bukan hanya mengalungkan mahkota, tapi akan menyelamatkan kita membawa ke dalam surganya Allah. Kalau dalam hadis, dalam riwayat itu 10 kate, 10 ke bawah, 10 kiri, 10 kanan. Syafaat Quran namanya itu. Maka yang penting selama dari kini anak awak. Kau anak awak kini kau? Kita minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang ngajar di sini, buat di sini. Tapiz, program tapiz. Tidak usah banyak-banyak, tapi menjadi. Cari anak-anak yang hebat-hebat, capek hafalannya, motivasi kayak gini kan bagus tuh. Disiapkan ini, kasih dia. Itu luar biasa itu. Nah, jadi penting bagi bapak, ibu, mari kita selamatkan anak-anak. Sholat jangan tinggalkan. Yang terakhir, nggak saya jam lebih mah. Baik, yang terakhir yaitunya kata Allah di sini dijelaskan bahwa ya batawuna fadlan minallah ridwana. Carilah karunia Allah, carilah idoi, carilah ekonomi, azajo kehidupan awak. Silakan dicari, tapi yang Allah ridho. Jangan pakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruih, tidak boleh. Tapi halalan toyibah. Itu yang diakui sebagai umat Rasul. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang bisa kita sampaikan jelasnya dalam Al-Quran surah Al-Fat, surat yang ke-48 ayat 29. Boleh dilihat di sana. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuning atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kau indak de janjang amon nanya, indak ditangguh ambo turun mungkin tak dorong de lompatan lupo di kaki nan kapata. Dado gadiang nan tak rata, dado tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa bastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأيت